Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk energi Twin Flame ya, dari Divine Masculine di bulan November 2021. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energinya juga bisa kebolak-balik ya. Itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya guys, apalagi marah-marah di komen. Ingat ya, ini hanya bagian dari general reading aja, bukan personal reading, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa gak resonate ya, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke? Sebelum mulai, izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke. Maskulin. Kalau bisa kalian ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir ya. Terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya. Energi Twin Flame di bulan November 2021, energinya Divine Masculine. Kita lihat energinya gimana. Beri saya 10 kartu untuk maskulin. Saya ambil kartu yang terbuka atau kartu yang dijatuh sebagai energi pembacaan. Kartu pertamanya ada Queen of Cups, Knight of Cups, The World, Eight of Cups, Death, Three of Swords, The Devil, Three of Pentacles, dua lagi untuk maskulin, Two of Wands, dan terakhir ada Eight of Wands. Oke. Dan ini bottom of the decknya ya. Oke. Energinya Divine Masculine di bulan November 2021. Di sini kalau aku lihat dari energi maskulin, maskulin itu belum benar-benar bisa melepaskan DF ya. Kemarin yang aku baca terkait feminim, di mana feminim itu mulai kayak menyadari, atau di mana feminim mulai memperhatikan maskulin kembali ya. Yang kemarin aku bacakan, bagi kalian para feminim yang belum dengar, coba dengar, simak video aku yang kemarin ya. Jadi di mana kenapa kok bisa gitu feminim sekarang memperhatikan maskulin? Karena kan di sini maskulin kan telah banyak berubah, berkembang menjadi lebih baik tentunya. Dan itu tuh awal-awalnya kan ke feminim itu cuma penasaran ya, melihat si maskulin hebat ya, bisa berubah dikit-dikit lama-lama jadi si feminim ini kayak memperhatikan DM terus-terusan ya di situ. Dan di sini terkait dari maskulinnya sendiri, dari segi perasaan tuh maskulin belum benar-benar bisa melupakan ya. Cuman di sini tuh maskulin sadar ya, ya, namanya kan dulu kan maskulin udah pernah ngedatangin DF ya. Cuman kan DF ini kan hanya memaafkan dan menerima permintaan maaf dari maskulin. Nah, masalahnya di situ. Ibarat kata ya, si feminim ini belum bisa menerima kembali si maskulin. Dan itu yang ngebuat maskulin itu ya sedih. Ya sedih, otomatis pasti dia sedih. Ya, dan sekarang ya dia belum bisa ngelupain rasa itu kepada feminim. Ya, makanya di sini ya kalau ditanya apakah maskulin benar-benar lupa atau enggak, ya belum. Dan apalagi yang kulihat kemarin juga kan aku udah bilang, sepertinya ini kalau energi twin flame kalian di fase ini, sepertinya semesta itu menyetujui koneksi jodoh di antara kalian berdua. Ya, bagi kalian yang paham dengan twin flame, kalian pasti tahu
Yang namanya energi twin flame itu memang bukan untuk jodoh ya guys. Balik lagi, kalian harus tahu namanya twin flame itu hanya untuk sebagai pembelajaran. Garis bawahi, bisa menjadi ikatan jodoh apabila sepasang twin flame ini bisa melewati ujian yang begitu beratnya. Dan kedua, ini juga tergantung dari semesta, apakah semesta memberikan ya atau tidak terkait koneksi jodoh di antara kalian berdua ya, seperti demikian. Dan yang aku baca kemarin, jadi kayak dimana tuh kalian berdua tuh udah berjuang ya untuk mencapai pada titik ini ya. Kalian berdua kan udah banyak berkembang ya satu sama lain. Feminin belajar untuk healing, feminin belajar untuk melepaskan maskulin, tidak menggenggam erat, feminin belajar terkait spiritualnya ya. Dan dari healingnya feminim, sedikit demi sedikit, kan lama-lama juga jadi tampak ya. Dan itu juga, dari segi perasaan feminim pun juga, kayak yang memaafkan dari sisi maskulin itu sendiri ya, sudah tidak menyimpan amarah, dendam, dan sebagainya. Nah, dari proses feminim ini, healingnya pun berhasil, dan itu juga ini dirasakan maskulin. Makanya maskulin itu bisa berubah sekarang itu ya berkat feminim ya. Nah, karena perubahan ini ya, sepertinya kayaknya semesta itu menyetujui koneksi di antara kalian berdua ya. Tapi ya kalau kamu memang masih sayang ya feminim dengan maskulin, ya nggak apa-apa tuh. Lagi pula yang aku baca kemarin juga, feminim mulai timbul lagi kan rasa cintanya yang dulu hilang sekarang timbul. Tapi cintanya yang timbul ini ke maskulin, dimana maskulin itu benar-benar berkembang menjadi lebih baik. Oke, kalau kamu bertanya kepada saya apakah si maskulin ini pura-pura atau tidak, no, maskulin tidak pura-pura ya. Maskulin benar-benar sayang dengan kamu feminim ya. Dari penolakan kamu feminim yang gak mau diajak rujuk, itu di sini tuh divine maskulin bener-bener itu kayak yang habis-habisan ya untuk berubah menjadi lebih baik. Tentunya berubahnya ini bukan hanya demi kamu, tapi juga untuk diri dia sendiri, dan dia menyadari bahwa perbuatan dululah adalah perbuatan yang tidak baik dan sangat negatif. Dan itulah mengapa maskulin sampai sekarang itu masih benar-benar kayak yang menyimpan hati ini hanya untuk kamu. Kalau kamu bertanya apakah maskulin sudah ada tambatan hati lain, ya belum ada. Kalau kamu misalnya feminim, si maskulinnya udah punya tambatan hati lain, ya berarti ini bukan fase kalian guys. Balik lagi ya, fase twin flame tiap pasangan itu beda-beda, tidak akan sama ya, seperti itu. Nah, ini juga bukan fase twin flame saya, sama halnya gitu ya. Demikian. Oke, kita lihat ya bottom of the deck-nya. Ada gitu, kalian tuh jangan sampai salah ya. Kadang-kadang tuh ada orang tuh ya, hubungannya itu tuh bukan twin flame, tapi mengaku-ngaku sebagai hubungan twin flame ya. Jadi jangan sampai salah membedakan tafsiran antara twin flame dengan hubungan biasa. Oke. Nah, ini bottom of the deck-nya, bahwa dimana maskulin hanya melihat feminim seorang. Sampai saat ini perasaan maskulin terhadap feminim tidak pernah berubah dan selalu ada untuk kamu feminim ya. Perasaan itu masih kuat dan masih kencang, masih menunggu harapan kamu. Berharap sekali sih maskulin. Dan feminim, kamu tenang aja, maskulin tidak melakukan hal-hal aneh di belakang, udah nggak nyerong lagi, udah nggak menghadirkan karmik orang ketiga atau mainin kamu, no. Itu bener-bener sama maskulin tuh udah dilepaskan ya. Intinya sih si maskulin ini hanya ingin hidup bersama dengan kamu di masa tuanya ya. Makanya kenapa saya melihat itu semesta sepertinya membukakan lebar-lebar pintu untuk fase twin flame yang ini tuh buat berjodoh. Who knows? Siapa yang tahu kalau memang kalian benar-benar jodoh. Yang dulunya feminim gak mau untuk berjodoh dengan twin flame-nya, tapi sekarang dengan seiring perkembangan antara kamu feminim dengan si sang maskulin, ya bisa aja hal ini bisa buat kalian jadi berjodoh. Ya namanya masa depan tuh kayak gitu ya. Ingat, namanya masa depan itu bisa bolak-balik ya. Kalau dulu saya baca itu agak sulit untuk jodoh, tapi sekarang kalian ibarat kata merubah masa depan kalian sendiri ya. Tentunya kalau kamu mau feminim ya no problem, karena maskulin aja masih nunggu. Oke, itu aja untuk kalian, semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah.
Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!